Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam, pemirsa TV Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, insyaallah sesaat lagi kami akan hadirkan kajian ilmiah dalam format rekaman. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من مقاصد الحج العظيمة تعميق الاستجابة لله تبارك وتعالى والامتثال لأمره والطواعية له سبحانه وتعالى والانقياد لشرعه، وهذا مقصد عظيم جليل من مقاصد الحج ينبغي أن يتنبه له الحاج الموفق، وهذا يبرز ويظهر في جوانب عديدة من أعمال الحج، من أهمها وأعظمها التلبية التي تتكرر من الحاج عشرات المرات ولربما مئات المرات بحسب نشاط الحاج في التلبية، وهي كلمات استجابة وامتثال لأمر الله عز وجل. وفي التلبية تتكرر كلمة لبيك 4 مرات، وهي كلمة استجابة، أي أنا مستجيب لك يا الله، ممتثل لأمرك، منقاد لشرعك. دعوتني لحج بيتك فقلت لبيك اللهم لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji, salah satunya adalah bagaimana kita betul-betul tunduk dan patuh untuk menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kita akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tunduk terhadap syariat-syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita bersama. Dan ini merupakan di antara tujuan yang sangat agung, yang paling mulia di antara tujuan diwajibkan ibadah haji kepada kita bersama, sehingga mesti bagi kita untuk memperhatikannya. Tujuan ibadah haji ini bisa kita perhatikan di dalam berbagai macam tempat ketika kita melaksanakan ibadah haji. Dan yang paling utama dan yang paling agung adalah ketika seorang jemaah haji mereka mengucapkan kalimat talbiyah yang mungkin puluhan kali mereka akan mengucapkannya, bahkan ratusan kali mereka akan membacanya, tergantung bagaimana kesungguhan dan ketekunan seseorang di dalam melaksanakan ibadah yang mulia. Kalimat ini merupakan di antara bentuk kita menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala, sebuah kalimat di mana kita ingin melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kalimat talbiyah akan terulang labbaik 4 kali. Dan itu merupakan kalimat yang menjawab seruan. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku akan menjawab seruanmu. Aku akan melaksanakan perintahmu. Aku akan tunduk terhadap syariat-syariatmu. Engkau memanggilku untuk melaksanakan ibadah haji. Dan aku pun mengatakan, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku jawab seruanmu, dan aku pun menjawab seruanmu. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فجاءت الإجابة من أهل الإيمان لنداء الرحمن بأن قالوا لبيك اللهم لبيك، أي نحن مستجيبين لك يا الله، ممتثلين لأمرك، منقادين لما دعوتنا إليه. وتكرار كلمة لبيك في التلبية تأكيد للاستجابة،
فقولك لبيك اللهم لبيك أي استجابة من بعد استجابة، وانقياد من بعد انقياد، وامتثال من بعد امتثال. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, وَأَذِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Umumkanlah kepada manusia agar mereka melaksanakan ibadah haji, maka mereka akan datang dalam keadaan berjalan kaki, menggunakan onta-onta yang kurus. Mereka akan datang dari semua penjuru, dari semua arah. Maka panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut dijawab oleh mereka-mereka yang ada iman di dalam jiwa dan raganya. Mereka pun mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Artinya, ya Allah, kami menjawab seruanmu. Kami patuh terhadap perintahmu. Kami tunduk terhadap apa yang engkau ajak kami untuk melakukannya. Dan kalimat labbaik Allahumma labbaik di dalam talbiyah itu merupakan tekanan, ditekankan bagi kita atau betul-betul memberikan penekanan di dalam menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk setelah ketundukan, melaksanakan perintah dan betul-betul berusaha mengerjakannya. ويشرع للملبي أن يرفع صوته بالتلبية كما جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل فقال مر أصحابك أو من معك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل ما الحج فقال العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية. Dianjurkan bagi mereka yang mengucapkan talbiyah agar mereka mengangkat suaranya, sebagaimana yang bersumber dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'ani Jibril, faqala ya Muhammad, mur ashabaka falyarfa'u aswatahum bil talbiyah, fa innaha min sya'airil hajj." Jibril datang kepadaku. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Muhammad, perintahkan sahabat-sahabatmu untuk mengangkat suaranya ketika mengucapkan kalimat talbiyah, karena itu adalah bagian daripada syiar haji." Demikian juga di dalam riwayat yang lain, ketika Nabi SAW ditanya, "Mal hajj?" Apa itu haji? Faqal al-ajju was-sajju. Maka Nabi SAW menjawab, al-ajju was-sajju. Dan al-ajju itu artinya adalah mengangkat suara dikala kita mengucapkan kalimat talbiyah. ورفع الصوت بالتلبية له معنى عظيم وأثر جليل على العبد في تحقيق الاستجابة والامتثال لأمر الله سبحانه. وقد جاء في حديث رواه الترمذي عن سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. لا يسمع صوت هذه وهي تلبي، لكن الأمر كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه: ما كان عن يمينك وما كان عن شمالك من حجر أو شجر أو مدر كلها تلبي بتلبيتك حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. وإن كنا لا نسمع صوت تلبية الشجر والحجر والجبال إلا أننا من ذلك على يقين، لأن الذي أخبرنا بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. Mengangkat suara dikala kita mengucapkan talbiyah memiliki makna yang sangat agung, memiliki asar yang sangat mulia terhadap seorang hamba untuk mewujudkan bagaimana mereka menjawab serta tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Nabi Sahal radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yulabbi illa labba an yaminihi aw an shimalihi." Tidak ada seorang muslim ketika mereka mengucapkan talbiyah kecuali semua yang ada di kanannya
dan yang ada di kirinya, mereka juga akan mengucapkan talbiyah. Baik itu bebatuan, pepohonan, benda-benda, sampai bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas, dia juga akan mengucapkan talbiyah. Ketika kita mengucapkan talbiyah, seorang yang melaksanakan ibadah haji, mereka mengangkat suaranya dengan kalimat yang mulia ini. Maka sesungguhnya pepohonan, bebatuan, gunung-gunung, bukit-bukit yang ada di kanannya, yang ada di kirinya, akan mengucapkan talbiyah sebagaimana dia mengucapkan talbiyah. Mungkin kita tidak mendengarkan mereka mengucapkan talbiyah, tetapi ini merupakan di antara bentuk sabda Rasulullah SAW, Nabi yang mengabarkan kepada kita bersama, sehingga kita merasa yakin ketika Nabi SAW yang memberitahukan kepada kita yang demikian, maka Nabi SAW tidak akan pernah mengucapkan kecuali wahyu dari Rabbul Izzati wal Jalalah. ومن شواهد ذلك في القرآن قول الله عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال جل وعلا يا جبال أوبي معه والطير. Dan untuk membuktikan yang demikian, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya benda-benda langit dan juga benda bumi dan di antara yang ada di antara keduanya, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kalian, dan tidak satu pun di antara benda tersebut kecuali mereka akan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kalian tidak paham terhadap pujian yang mereka ucapkan atau tasbih yang mereka bacakan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha lembut dan zat yang maha pengampun. Dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya jibalu awwibi ma'ahu wat-thair. Wahai gunung-gunung, wahai burung-burung, tunduklah kalian atau patuhlah kalian, bertaubatlah kalian, beribadahlah kalian bersama Nabi Daud alaihi salam. ثم هذه التلبية المتكررة تكرارا كثيرا على لسان الحاج ليست قولا لا معنى له وتردادا لا فائدة من ورائه، حاشا وكلا، بل إن هذا التكرار من شأنه أن يعمق في قلبك أيها الحاج استجابتك لله عز وجل وامتثالك لأمره، ليس فقط في مكة وفي تنقلاتك بين المشاعر بل في حياتك كلها. دعاك الله عز وجل للحج فقلت لبيك اللهم لبيك، فأخذ العبرة من هذه التلبية مطلوب. دعاك الله إلى الحج فقلت لبيك اللهم لبيك، لم تقلها مرة بل قلتها مئات المرات مستجيبا لنداء الله سبحانه. وثمة أمور أعظم من الحج دعاك الله إليها، فماذا أنت قائل وما حالك مع تلك الأوامر؟ Sesungguhnya kalimat talbiyah yang berulang-ulang ini dengan pengulangan yang sangat banyak diucapkan oleh para jemaah haji bukan hanya sekedar mengulang-ulang tanpa ada makna di dalamnya. Bukan hanya sekedar mengulang-ulang tanpa ada faedah di belakangnya. Kalla wa hasya. Akan tetapi pengulangan kalimat talbiyah ini memiliki makna yang sangat dalam di dalam jiwa seorang yang melaksanakan ibadah haji untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tunduk dan patuh terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada mereka. Dan kalimat ini bukan hanya diucapkan dikala mereka berada di Mekah saja atau dikala mereka berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dikala mereka beribadah, akan tetapi kalimat yang harus selalu mereka mengucapkannya dalam setiap kehidupannya. Wahai orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan ibadah haji, kemudian engkau menjawab seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau datang untuk beriman kepada Allah, untuk mengulang kalimat-kalimat bagaimana tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada lagi hal-hal yang lebih penting
atau hal-hal di mana Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan kepada kita di dalam kehidupan yang lainnya. Dan kita melihat bagaimana keadaan kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. يا من أمرك الله بالحج فلبيت النداء وجئت ميمما بيت الله العتيق ترجو رحمة الله وتخاف عقابه، كيف حظك مع بقية الأوامر؟ كيف شأنك مع الصلاة التي هي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين؟ كيف شأنك مع الصيام؟ كيف شأنك مع الزكاة؟ كيف شأنك في البعد عن النواهي وترك المحرمات؟ إن كنت ممتثلا فاحمد الله واسأله المزيد، وإن كنت مفرطا مضيعا فحاسب نفسك قبل أن تحاسب في يوم الوعيد. Wahai orang-orang yang menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala, engkau datang melaksanakan ibadah yang mulia, berada di sisi Ka'bah al-Musyarrafah, mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan takut terhadap hukuman yang disediakan oleh Allah. Bagaimana keadaanmu dengan perintah-perintah yang lainnya dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana keadaan kita dikala kita melaksanakan ibadah salat yang itu merupakan tiang agama, rukun yang paling mulia setelah mengucapkan kalimat syahadatain? Bagaimana urusan kita dengan ibadah puasa? Bagaimana pula kita dengan ibadah zakat? Bagaimana pula kita dengan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya kita bisa melaksanakan perintah tersebut, meninggalkan larangan tersebut, maka kita selalu memuji Allah dan kita bermohon kepada Allah agar selalu memberikan taufik dan istiqamah. Namun kalau seandainya kita masih lalai, kita masih menyia-nyiakan ibadah, maka hendaklah kita bermuhasabah sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. هذه عبرة عظيمة ومهمة للغاية مستفادة من الحج، أحضرها أيها الحاج الموفق في ذهنك وأنت تلبي. قل لنفسك: يا نفس، الله عز وجل أمرني بالصلاة، وفريضة الصلاة أعظم من فريضة الحج. كيف أنا مع الصلاة؟ كيف أنا مع هذه الفريضة؟ كيف أنا مع الزكاة التي هي قرينة الصلاة في كتاب الله؟ كي تعمق في قلبك صدق الاستجابة لله سبحانه وتعالى. Wahai orang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah yang mulia, ketika kita menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menghadirkan dalam kehidupan bagaimana kita dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Bagaimana kita dengan ibadah salat, yang mana ibadah salat itu lebih agung daripada melaksanakan ibadah haji. Salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah melaksanakannya sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana pula kita dengan melaksanakan ibadah zakat? Karena zakat itu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah salat. Bagaimana pula dengan ibadah-ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian ditekankan bagi kita untuk melakukannya? والصلاة بلا ريب أهم من الحج وأعظم. يدل لذلك دلائل كثيرة، منها أن الأحاديث التي يذكر فيها عليه الصلاة والسلام مباني الإسلام الخمسة يقدم فيها صلوات الله وسلامه عليه الصلاة والزكاة والصيام على الحج. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. متفق عليه. ثم أيضا إذا تأملت من جهة أخرى، ألا وهي نزول هذه الشرائع على نبينا صلوات الله وسلامه عليه وترتيبها في النزول، أول ما بعث به عليه الصلاة والسلام التوحيد، وكان عمره إذ ذاك 40 سنة، ومضى في الدعوة إلى كلمة التوحيد 10 سنوات، ثم لما بلغ عمره 50 سنة فرضت عليه الصلاة، ثم مكث على ذلك 5 سنوات، بعد ذلك في السنة 2 من الهجرة فرض عليه الصيام،
ولم يفرض الحج إلا في السنة 9 من الهجرة. وهذا الترتيب يدل على أن التوحيد أعظم، ثم الصلاة، ثم الصيام والزكاة، ثم الحج. أما أن يكون الإنسان مضيعا للتوحيد مثلا ويحج، ماذا ينفعه حجه وقد ضيع الأصل والأساس؟ أو يحج وهو مضيع للصلاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم. وذكرت عنده الصلاة يوما فقال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه الإمام أحمد والدارمي وغيرهما. والأدلة في شأن الصلاة وتعظيم قدرها وبيان رفيع مكانتها كثيرة، ولهذا ينبغي أن نستشعر أن التلبية وأعمال الحج عموما تعمق في قلوبنا الاستجابة لله والامتثال لأمره سبحانه وتعالى. Kita tidak meragukan lagi bahwa sesungguhnya ibadah salat merupakan ibadah yang memiliki kedudukan yang tinggi di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan agama Islam, fondasinya yang paling utama setelah mengucapkan kalimat syahadat adalah ibadah salat itu sendiri, dan dia termasuk di dalam salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi kita untuk selalu mengerjakannya. Yang demikian sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khams." Islam itu pondasinya ada 5. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamis salah. Mengerjakan ibadah salat. Wa ita'iz zakah. Membayar zakat. Wa saumi Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjil bait. Dan berhaji ke tanah suci. Rawahul Bukhari dan Muslim. Kemudian kalau seandainya kita memperhatikan, terutama dari sebab diperintahkan atau kapan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah-ibadah ini, maka kita akan mendapatkan ternyata di dalam susunan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di kala Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan menjadi rasul, adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun, Nabi berdakwah, mengajak manusia mengucapkan kalimat tauhid kurang lebih 10 tahun lamanya. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 50 tahun, maka barulah di sana diwajibkan ibadah salat kepada kaum muslimin. Kemudian setelahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu selama 5 tahun. Pada tahun kedua, setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, maka baru diwajibkan ibadah puasa, dan belum lagi diwajibkan ibadah haji, kecuali pada tahun ke-9 Hijriah. Susunan ini menunjukkan kepada kita bahwa tauhid adalah yang termulia. Kemudian setelahnya adalah salat. Kemudian setelahnya adalah puasa. Kemudian setelahnya adalah haji. Adapun seorang hamba, ketika mereka melalaikan tauhid, seperti contohnya mereka melalaikan masalah urusan tauhid dan akidah, kemudian mereka melaksanakan ibadah haji, manfaat apa yang akan dia dapatkan dengan ibadah haji tersebut? Dan dia menyia-nyiakan fondasi dasar daripada agama. Atau manfaat apa yang akan dia dapatkan sedangkan dia melalaikan ibadah salat dan dia berhaji? Apa manfaat yang akan dia dapatkan dari ibadah haji tersebut dalam keadaan dia melalaikan ibadah yang paling mulia? Dan yang demikian berlandaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar." Sesungguhnya perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka mereka sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah,
dan juga imam-imam yang lainnya. Kemudian suatu ketika pernah disebutkan urusan salat di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafadha 'alaiha." Barang siapa yang menjaga salat tersebut, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, keselamatan di hari akhirat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha. Namun barang siapa yang tidak menjaganya, mereka lalai darinya, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najah. Maka mereka tidak akan mendapatkan cahaya. Mereka juga tidak akan mendapatkan petunjuk dan mereka tidak mendapatkan keselamatan. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan nanti ketika hari kiamat mereka akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Ad-Darimi, kemudian imam-imam yang lainnya. Dalil-dalil yang sangat banyak sekali yang berkaitan dengan masalah perkara salat, bagaimana kita mengagungkannya, bagaimana kedudukan salat yang luar biasa, sangat banyak sekali. Namun intinya, dikala Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah haji yang mulia ini kepada kita bersama, adalah bagaimana kita berusaha untuk selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk melakukannya. وكم من أناس أكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن استفادوا من حجهم فعادوا إلى بلادهم على خير حال وعلى أحسن مآل، حفظا لأوامر الله وبعدا عن نواهيه وتحقيقا لتقواه سبحانه وتعالى. Dan betapa banyak mereka yang pulang dari melaksanakan ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada ibadah yang mereka lakukan, sehingga mereka senantiasa menjaga perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Mereka meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa mewujudkan impian menjadi hamba yang selalu bertakwa dan mewujudkan kalimat takwa di dalam kehidupannya. الحاصل أن من مقاصد الحج العظيمة وغاياته الجليلة المباركة تعميق الاستجابة لأوامر الله، فعلا للأوامر وتركا للنواهي. فينبغي على الحاج أن يجعل من مقاصده في حجه التي يفيدها ويحصلها فيه تعميق الاستجابة لله، فيرجع إلى بلده بحال مباركة وحال عظيمة فيها الاستجابة والطواعية والامتثال لأوامر الله والبعد عن نواهيه. Kesimpulannya adalah bagaimana kita berusaha mendalami bagaimana bentuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tunduk terhadap semua perintah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Kita berusaha untuk tunduk kepada Allah untuk meninggalkan apa yang dilarang. Dan itu merupakan faedah yang sangat mulia, di mana seorang mereka yang melaksanakan ibadah haji, mereka mewujudkan cita-cita ini di dalam kehidupannya. Sehingga dikala mereka pulang ke kampung halamannya, mereka tetap berusaha untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendalami makna dan tujuan di ibadah ini diwajibkan kepada mereka dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk terhadap syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ataupun yang Allah Subhanahu wa taala larang mereka untuk melakukannya. فالحج يعمق ذلك في العبد تعميقا عظيما. وقد قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: وقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي يجب أن تعظموا الإحرام بالحج، وخصوصا الواقع في أشهره، وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية، خصوصا عند النساء بحضرتهن. والفسوق وهو جميع المعاصي ومنها محظورات الإحرام. والجدال وهو المماراة والمنازعة
والمخاصمة لكونها تثير الشر وتوقع العداوة. Ibadah haji merupakan sebuah ibadah yang akan memberikan pengaruh yang luar biasa, terutama dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Sesungguhnya ibadah haji di bulan-bulan yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang diwajibkan oleh Allah melaksanakan ibadah haji, maka janganlah mereka melakukan rafas, jangan mereka melakukan kefasikan, dan jangan pula mereka berdebat kusir di sana. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Dan apapun yang kalian lakukan dalam bentuk kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, karena sesungguhnya bekal yang paling bagus adalah taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Dan takutlah kalian kepadaku, wahai mereka-mereka yang memiliki hati. Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang makna daripada ayat yang mulia ini, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita ibadah haji, dan itu merupakan bentuk sejauh mana kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan ibadah yang mulia ini. Bagaimana kita berusaha melaksanakan perintah Allah, dan bagaimana pula kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Faman farada fihinna al-hajja fala rafas." Barang siapa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan ibadah haji, maka janganlah mereka melakukan rafas. Rafas itu adalah mereka yang melakukan hal-hal yang bisa menjatuhkan mereka kepada sesuatu yang bisa membatalkan ibadah haji, terutama dengan keluarganya, dengan wanita, dengan istrinya. Atau mereka melakukan muqaddimah daripada rafas, jangan bercumbu rayu, dan yang semisalnya. Dan itu adalah bentuk penekanan, terutama bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, apalagi di bulan-bulan yang haram. Kemudian, wala fusuq, dan juga mereka tidak melakukan kefasikan, kemaksiatan yang akan menghilangkan pahala ibadah haji yang mereka lakukan. Wala jidala fil hajj, dan juga jangan mereka melakukan debat, sesuatu yang akan menghilangkan ibadah atau yang akan melenyapkan pahala yang telah mereka dapatkan. والمقصود من الحج الذل والانكسار لله والتقرب إليه بما أمكن من القربات والتنزه عن مقارفة السيئات فإنه بذلك يكون مبرورا والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Tujuan daripada ibadah haji diwajibkan kepada kita bersama adalah bagaimana kita menghinakan diri di hadapan Allah. Bagaimana kita tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita berusaha meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita melakukannya. Itulah makna dan tujuan daripada ibadah haji diwajibkan kepada kita bersama, agar kita mendapatkan haji yang mabrur. Dan mabrur itu adalah haji di mana mendatangkan kebaikan, dan untuk selalu tunduk dan patuh kepada Ar-Rahman. Karena mereka yang mabrur, laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Tidak ada pahala yang pantas bagi mereka kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان فإنها يتغلظ المنع عنها في الحج. واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامر. ولهذا قال تعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله. أتى بمن للتنصيص على العموم، فكل خير وقربة وعبادة داخل في ذلك، أي فإن الله به عليم. وهذا يتضمن غاية الحث على أفعال الخير، وخصوصا في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة، فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي وفعلي. ثم أمر تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك، فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين والكف عن أموالهم سؤالا واستشرافا، وفي الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين وزيادة قربة لرب العالمين. وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البنية
بلغة ومتاع. وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخراه فهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار القرار، وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائم أبدا. ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين، فهذا مدح للتقوى. ثم أمر بها أولي الألباب فقال: واتقون يا أولي الألباب، أي يا أهل العقول الرزينة، اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما تؤمر به العقول، وتركها دليل على الجهل وفساد الرأي. انتهى كلامه. Imam As-Sa'di kembali melanjutkan tafsirnya. Perkara-perkara yang tadi telah dilarang kita untuk melakukannya, walaupun ini dikhususkan di dalam masalah perkara haji, tapi itu semuanya mencakup di dalam setiap tempat dan juga dalam setiap waktu. Bukan hanya sekedar larangan di dalam melaksanakan ibadah haji. Dan kita harus mengetahui bahwa sesungguhnya tidak sempurna kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan kebaikan kecuali dengan meninggalkan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah." Apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Di dalam ayat ini disebutkan dengan kalimat min untuk memberikan keumuman bahwa semua kebaikan dan kedekatan kepada Allah serta ibadah termasuk ke dalamnya. Artinya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui. Tentunya di dalamnya merupakan motivasi untuk senantiasa melakukan kebaikan, terkhusus dikala kita berada di daerah-daerah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanah haram. Maka sudah mestinya bagi kita untuk mengetahui dan mengikat diri kita agar selalu melakukan kebaikan, baik itu dengan ibadah salat, puasa, sedekah, tawaf, kebaikan dengan ucapan ataupun kebaikan dengan perbuatan. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbekal dalam rangka melaksanakan safar yang mulia ini. Karena sesungguhnya bekal itu adalah bentuk di mana kita merasa cukup terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak butuh lagi terhadap apa yang mereka punya. Kita tidak meminta kepada mereka. Karena sesungguhnya itu merupakan bekal yang diperintahkan oleh Allah untuk persiapan bagi mereka yang melaksanakan safar. Dan agar mereka mudah melakukan ketaatan kepada Allah. Dan bekal yang dimaksud di dalam ini adalah bekal yang berbentuk harta benda. Adapun bekal yang sebenarnya yang akan senantiasa mendapatkan manfaat bagi pemiliknya di dunia dan di akhirat, itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal menuju kampung yang abadi. Dan itu akan mengantarkan kita untuk menyempurnakan ibadah, untuk mendapatkan kenikmatan yang mulia. Namun barang siapa yang meninggalkan bekal tersebut, maka dia akan terputus, dia akan terjatuh ke jurang, dan dia akan terhalang untuk sampai kepada kampungnya orang-orang yang bertakwa. Dan itu merupakan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang bertakwa kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di akhir ayat tersebut, wattaquni ya ulil albab. Dan takutlah kalian kepadaku wahai yang memiliki hati, yang memiliki akal. Maknanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan perintah yang paling mulia. Diperintahkan kepada mereka yang memiliki akal dan jiwa. Dan bagi mereka yang meninggalkannya adalah bukti bahwa mereka adalah orang yang jahil dan mereka rusak akal dan pemikirannya. كم هو جميل بالحاج أن يعود إلى وطنه بعد حجه مداوما على الطاعات، مستجيبا لأوامر الله، منقادا لشرعه، معظما لدينه، قد عمر قلبه بالتقوى الذي هو أصل الزكاة وأساس الصلاح. وقد قال الله سبحانه وتعالى في أثناء آيات الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Alangkah indahnya bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Sepulangnya mereka dari melaksanakan ibadah yang mulia ini, mereka mengisi hari-harinya untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu melakukan kebaikan dan ketaatan. Mereka berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena sesungguhnya dikala mereka pulang selesai melaksanakan ibadah yang mulia ini, mereka akan berbekal dengan bekal yang paling mulia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Sesungguhnya yang demikian, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bagian daripada ketakwaan yang mereka tentunya harus berbekal dengan ketakwaan yang mulia ini. قال ابن تيمية رحمه الله: فالمقصود تقوى القلوب لله وعبادتها لله وحده دون ما سواه بغاية العبودية له، والعبودية فيها غاية المحبة وغاية الذل والإخلاص، وهذه ملة إبراهيم الخليل. Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan, sesungguhnya maksud daripada ayat ini adalah bagaimana kita bertakwa dengan takwa yang ada di dalam hati kita. Karena itu merupakan bentuk ketundukan dan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan di antara bentuk tunduk dan patuh terhadap semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita makmurkan kehidupan untuk selalu beribadah kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. وهذا كله مما يبين أن عبادة القلوب هي الأصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يوفقنا لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan ini menunjukkan kepada kita bersama bahwa sesungguhnya hati itu adalah intisari daripada semua ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging yang apabila dia bagus, maka yang lain akan ikut bagus. Akan tetapi apabila dia tidak bagus, maka yang lain pun akan rusak dan mengikutinya. Ala wahyal qalb. Dan ketahuilah, itu adalah hati. Dan ini semua menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya menjaga hati di dalam setiap ibadah untuk selalu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah, memberikan istiqamah kepada kita bersama, agar kita selalu menjadi hamba yang beriman dan bertakwa, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Allah juga kita bermohon, meminta, berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua kepada kita bersama. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Ikhwatal Islam, azzakumullah, pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, demikianlah program acara dalam format rekaman yang kami hadirkan ke layar kaca Anda. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Hadirilah Tablik Akbar bersama Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili Hafizahullah, ulama dari kota Madinah, Kerajaan Saudi Arabia. Kana jahilan bi syai'in min ahkam ad-din fa innahu la yu'akhadhu bi jahlihi. Bersama penerjemah Ustaz Abdullah Zain MA Hafizahullah. Tapi begitu dia tahu bahwa itu syirik, dia harus tinggalkan dan harus bertobat kepada Allah. Dengan tema metode menangkal syubhat. Mudah-mudahan orang yang seperti itu taubatnya diterima sama Allah Azza wa Jalla. Diselenggarakan pada Ahad 19 Muharram 1445 Hijriah atau 6 Agustus 2023 di Masjid Jami Al-Barkah Cilengsi. Allah Azza wa Jalla yaqul qul lil ladzina kafaru in yantahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم